Halo, perkenalkan, nama saya Kevin. Dan saya Fani. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengelolaan air di Indonesia. Air merupakan elemen penting dalam kehidupan. Sebanyak 6% sumber daya air di dunia berasal dari perairan Indonesia. Indonesia masih perlu meningkatkan penyediaan akses sanitasi dan air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Air bersih bisa saja menjadi sumber yang langka di masa yang akan datang, sehingga perlu dikelola dengan baik. Keterbatasan sanitasi dan air bersih ini juga menjadi penyebab utama terjadinya stunting di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan pengelolaan air yang tepat supaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2022 hingga 2024, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih berkelanjutan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan pelayanan air minum layak konsumsi bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia untuk mendapatkan layanan penyedia air minum yang memadai di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan akses air minum yang menyeluruh bagi semua masyarakat Indonesia, diperlukan lebih dari 10 juta tambahan jaringan pipa. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengimbangi pertumbuhan populasi dan ekonomi. Dalam hal penyediaan layanan air minum, sektor swasta juga memiliki peran yang sudah diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Terkait hal tersebut, sebanyak 42% kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dipenuhi dari sisi pembiayaan kreatif yang salah satunya dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, KPBU merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK, yaitu Menteri atau Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah, atau BUMN, atau BUMD. Khusus untuk sektor air minum, BUMD yang memperoleh penugasan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah. Badan usaha dapat menggunakan sebagian atau seluruh sumber dayanya dengan memperhatikan pembagian risiko di antara KPBU dan pemerintah. Melalui skema KPBU ini, diharapkan layanan ketersediaan air minum dapat memenuhi 3 syarat utama, yaitu quantity, quality, dan continuity yang sesuai dengan Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air. Penyediaan layanan air minum melalui skema KPBU telah berhasil dilakukan pada proyek SPAM unggulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. SPAM unggulan merupakan proyek pertama yang menggunakan skema KPBU dan telah menyediakan layanan air minum kepada 5 wilayah di Jawa Timur. Selain proyek SPAM unggulan, skema KPBU ini juga telah diterapkan pada proyek SPAM Bandar Lampung, SPAM Pekanbaru, dan SPAM Semarang Barat yang telah memasuki tahap beroperasi. Suksesnya proyek KPBU SPAM di Indonesia ini merupakan bukti nyata bahwa skema ini dapat menjamin keamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keberlanjutan, dan transparansi. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab proyek kerjasama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak yang bekerja sama dengan pihak PJPK. PJPK dapat mengajukan pendampingan kepada Kementerian Keuangan dalam menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam pelaksanaan transaksi. Pendampingan ini dilakukan menggunakan fasilitas penyiapan proyek atau yang dikenal sebagai Project Development Facility atau disingkat PDF. PJPK juga perlu memperhatikan aspek-aspek kesiapan PJPK, kesiapan proyek, dan kesiapan pasar agar proses permohonan PDF dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Keberhasilan proyek sistem penyediaan air minum di Indonesia bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan juga persiapan PJPK untuk melaksanakan KPBU. Pemerintah berkomitmen mendampingi PJPK dalam mencapai target sistem penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum sesuai rencana strategi 2020 hingga 2024 meliputi 1. Meningkatkan 85% cakupan layanan nasional. 2. 10 juta tambahan sambungan rumah. 3. 85 meter kubik per detik tambahan kapasitas air minum. 4. 45,25 meter kubik per detik konstruksi spam baru. 5. 21,35 meter kubik per detik program optimalisasi spam yang sudah ada. 6. 18,4 meter kubik per detik penurunan kebocoran 10% untuk 5 tahun. Dan 7. 23% non-revenue water. Skema KPBU ini baik adanya untuk mempercepat ketersediaan layanan, terutama layanan yang krusial seperti kebutuhan air minum layak konsumsi. Mari kita semua berkolaborasi mempersiapkan pelayanan terbaik, sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.kpbu.kemenkeu.go.id. Saya Kevin. Dan saya Fani. Sampai jumpa di video berikutnya.